بعد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat terakhir kita berada di bulan Sya'ban. Setelah itu bila Allah anugerahkan kita rezeki, bila kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam undangan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah tidak menyebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tidak menyebut ya ayyuhal insan, wahai insan. Tapi yang dipanggil, diundang untuk masuk ke bulan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman itu menurut ahli sunnah wal jamaah at-tasdiqu bil qalbi, hatinya merasa yakin, wal iqraru bil lisani, lisannya mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal amalu bil arkani, sedangkan anggota tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut beramal. Kalau hanya sekedar beramal, maka semua makhluk ada amalnya, tapi tidak dinilai sebagai ibadah. Kalau hanya sekedar ikrar lisan, maka orang munafik juga berikrar, tapi lain hati, lain di bibir. Kalau hanya sekedar di mulut, siapapun bisa berkata-kata. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah adalah kombinasi antara tiga: at-tasdiqu bil qalbi, hatinya merasa yakin, tapi keyakinannya tidak dia simpan sendiri. Dia umumkan, dia isytiharkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu anggota tubuhnya beramal. Ada amal badan dalam bentuk mengelilingi Ka'bah namanya tawaf. Ada amal badan berjalan dari Safa ke Marwah namanya sa'i. Ada amal badan menginap di waktu malam di Musdalifah dan Mina namanya mabit. Ada amal badan berjihad fi sabilillah sampai menumpahkan darah, amal itu bernama jihad. Ada amal badan melaksanakan tegak rukuk sujud diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ibadah itu bernama sholat. Tapi ada juga amal harta. Amal harta dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ada amal yang dalam bentuk lisan, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Salat juga bagian dari amal lisan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar juga bagian dari amal lisan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu membaca Al-Quran juga amal lisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ada amal hati, amal badan, amal lisan, amal hati. Amal hati sabar ketika menerima ujian dari Allah, istiqomah hati kuat ketika apapun yang datang dari Allah, ridha menerima segala takdir Allah. Ini adalah amal hati.
Semuanya ini mesti beramal karena tuntutan iman adalah amal. Amal tanpa iman tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan, siapa yang mencari selain daripada jalan ini fala yuqbal minhu, dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia adalah dia termasuk orang yang rugi. Mengapa dikatakan dia di akhirat rugi? Karena dia beramal tapi tidak beriman, maka amalnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqbal minhu, mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada pula orang yang mengaku beriman tapi dia tidak beramal, maka sesungguhnya mereka bisa tergolong dalam keadaan kufur. Orang yang disebut dengan kafir karena meninggalkan amal secara sengaja. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada halangan apapun, dengan penuh kesadaran dia tinggalkan ibadah, faqad kafara jihad, maka dia kafir secara nyata. Amal yang diterima kalau tidak ada iman, pengakuan iman kalau tidak beramal bisa menyebabkan orang menjadi munafik bahkan kafir. Maka semuanya mesti seimbang antara zahir dan batin. Setelah lengkap ketiga-tiganya, ada pengakuan dalam hati, dinyatakan dengan lidah, anggota tubuh beramal, maka ada beberapa kelebihan-kelebihan. Ada kelebihan orang, manusia yang diciptakan Allah ini banyak, tapi ada yang punya kelebihan, keutamaan. Mereka lebih daripada kita. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah seorang rasul utusan Allah. Pada sebelum qablihi rusul, sebelumnya sudah ada rasul-rasul, ada Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang dipilih oleh Allah. Banyak manusia, tapi ada yang dipilih oleh Allah. Begitu juga dengan bumi. Belahan bumi ini banyak, tapi ada belahan bumi yang dipilih oleh Allah. Bila kita sholat satu rakaat saja di sana, terhitung sebagai 100.000 rakaat kelipatan balasan amal bila dilaksanakan di belahan bumi yang lain. Ada kelebihan siang. Satu tahun ada 365 siang, tapi ada satu hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Begitu juga dengan malam, ada 365 malam dalam satu tahun, tapi ada satu malam yang dipilih Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan ada satu surat itu malam itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kelebihan-kelebihan ini bukan atas dasar survei pilihan manusia. Ini murni Allah yang menetapkannya. Ada kelebihan manusia, ada kelebihan siang, ada kelebihan malam, ada kelebihan tempat, dan ada pula keutamaan, keistimewaan kelebihan bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan 12 bulan, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang istimewa yang mulia. Dalam mutawaliyatun dalam hadis disebutkan 3 bulan berurut-urut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi bulan yang terletak ma baina Jumada wa Sya'ban, dia adalah bulan yang terletak di antara Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Bulan itu disebut dengan bulan Rajab, diambil dari kata tajib, dan dikatakan ta'zim, bulan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan ada 4 bulan pilihan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
dan ada satu bulan, satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apa kata Allah tentang keutamaan bulan ini? Bulan ini satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Bulan-bulan ini satu-satunya yang di dalamnya ada suatu malam. Kalau kita beramal di malam itu, khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Angka 1000 bukanlah dipahami sebanyak 83 tahun. Makna 1000 adalah 1000 angka tertinggi dalam bahasa Arab. Alfu, sedangkan 1.000.000 alfi. 1000 artinya jumlah angka tertinggi. Maknanya satu malam itu lebih tinggi daripada angka tertinggi dalam hitungan bulan-bulan Arab, agar kita melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Wa kana Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari yuhtimul Quran sittina khatamah, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. Diutamakan memperbanyak khatam Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka kalau ada mampu berkhatam berkali-kali, maka itu di antara keutamaan mengisi malam-malam, siang, petang, pagi pada bulan Ramadan. Imam Al-Bukhari, imam yang mulia, menyusun hadis Nabi 7275 hadis dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau pada bulan Ramadan khusus mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. Imam sebelum beliau adalah Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Imam Malik bin Anas menulis kitab yang lebih tua, namanya kitab Muwatta. Imam Malik punya majelis kitab hadis setiap hari. Tapi pada bulan Ramadan Imam Malik menutup kitab Muwatta digantikan sebagai majelis membaca Al-Quran. Kita bukan imam seperti mereka, kita manusia biasa. Andai kita baca setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, setelah maghrib 2 lembar, setelah isya 2 lembar, setelah maghrib 2 lembar, setelah subuh 2 lembar, setiap selesai sholat 2 lembar, 5 sholat 10 lembar. 10 lembar itu sudah 1 juz Al-Quran. Sementara kita membuka handphone, tidak hitung berapa kali kita buka. Setiap kali kita teringat kita buka, setiap kali kita ingat kita buka. Padahal yang akan menolong kita nanti di antara yang menolong kita Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada syafaat Al-Quran. Syafi'an li ashabi, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, yang mengamalkannya, yang mengajarkannya. Yang paling mulia antara manusia bukan orang kaya, karena kekayaan akan hilang. Yang paling mulia bukan orang yang berkuasa, karena kekuasaan akan sirna. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling mulia man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dulu dari mulai cara membacanya, tajwidnya, iqra'nya, ikhfa'nya, gunahnya, qalqalahnya. Setelah itu dia wa 'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran, muridnya akan punya murid. Setelah itu muridnya akan punya murid lagi sampai hari kiamat. Begitulah amal itu mengalir. Kalau kita bukan ahli Al-Quran, kita bukan penghafal Quran, kita bukan pengajar Quran,
tapi kita ingin mendapatkan pahala yang mengalir, maka siapkan sarana, prasarana, tempat mengajarkan Al-Quran. Karena kita juga termasuk golongan yang mendapatkannya bukan melalui pintu mengajar, tapi melalui pintu wakaf. Orang-orang yang mewakafkan tanahnya, rumah tahfiz Al-Quran, pondok pesantren Al-Quran, universitas Al-Quran, mereka juga akan mendapatkan balasan pahala bukan dari pintu ilmu yuntafa'udih, tapi dari pintu shadaqatul jariyah. Begitulah keadilan Allah. Ada manusia yang diberikan harta yang beramal soleh, shadaqatul jariyah. Ada yang diberikan kepada ilmu, dengan ilmunya dia beramal soleh, ilmu yuntafa'udih. Tapi ada orang yang diberikan anak, dengan anak pula dia mendapatkan amal jariyah, waladun shalihun, anak yang soleh. Dia doalah yang akan mendoakan, yang akan membacakan Al-Quran, yang akan membacakan zikir. Setiap amal-amal kebaikannya kehidupan sementara, dia akan terputus dan terhenti. Tapi ada yang tidak terhenti dan tidak putus, itulah amal yang dilakukan manusia. Maka ketika nanti kita masuk yang waktunya hanya sekitar 5 hari lagi, masuk ke bulan kuliah, jangan sampai tidak tahu apa yang mau dilakukan. Orang tidak hanya membaca Al-Quran di luar sholat, tapi membaca Al-Quran di dalam sholat. Itulah dia imam-imam yang hebat, yang mengatakan Al-Quran 1 juz dalam 1 malam, 30 malam mengatakan Al-Quran dalam sholat tarawih dan sholat witir. Bahkan Al-Quran yang dilaksanakan di dalam sholat tarawih. Mereka punya keutamaan, punya kelebihan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia lebih daripada kemampuannya. Maka kita ketika kita mampu membaca sesuai kemampuan kita baca, insya Allah itu akan menolong. Wa idza quri'al Al-Quran dibacakan fastami'u lahu dengan baik-baik wa ansitu dan dia la'allakum turhamun. Dengan itu turun rahmat Allah. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat Allah ke dalam rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, di toko, tempat berniaga, turun rahmat Allah. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat Allah. Pimpinan perusahaan, pimpinan kantor, BUMN mengajak karyawan, pegawai membaca Al-Quran sangat baik. 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum memulai pekerjaan, hati pegawainya tenang. Setelah hatinya tenang, yang lain ikut menjadi tenang, mengusir hutang bulanan, mengusir segala kesusahan. Karena yang paling penting dalam bekerja beraktivitas adalah al-fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, dialah panglimanya, dialah komandannya. Bila sholat jasad kullu, kalau yang segumpal hati jantung itu baik, maka yang lain itu menjadi baik. Wa idza fasadat jasad kullu, kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wa dia adalah hati manusia. Di hati itulah bersarangnya iman. Dalam hati itu juga ada sifat nifaq munafik, hati yang jahat, hati yang hasad, hati yang dengki. Dibersihkan, diusir dihal dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga ketika ayat dikandung badan, ketika roh masih bersemayam dalam jasad, kesempatan untuk beramal. Kenapa sampai bulan Sya'ban 1447 ini kita masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Berapa banyak orang yang ingin beramal tapi kematian lebih cepat. Kenapa kita masih hidup? Karena Allah ingin kita beramal. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa